Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Aditya Giryoga dari jurusan Fisioterapi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang guide cycle. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu guide cycle. Guide cycle mendeskripsikan bagaimana kita berjalan dan berlari. Dengan kata lain, bagaimana kita bergerak. Satu guide cycle sama dengan heel strike hingga heel strike berikutnya. Kemudian, guide cycle meliputi stand pace dan swing pace. Untuk stand pace adalah saat kaki berada di tanah. 60% guide cycle merupakan fase ini. Kemudian, swing pace. Pada saat kaki melangkah maju ke depan. 40% guide cycle berada pada fase ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang stand phase. Pada stand phase terdapat double leg stance, yaitu kondisi ketika dua tungkai berada menginjak tanah. Double leg stance terjadi satu kali selama guide cycle. Terjadi antara push off dan toe off pada satu sisi dan antara heel strike dan foot flap pada sisi kontralateral. Kemudian ada single leg stand, yaitu hanya satu kaki yang menumpu di lantai. Peristiwa ini terjadi dua kali selama guide cycle. Halo, selamat siang Mbak Siva. Halo, selamat siang. Oke, perkenalkan nama saya Putra Aditya Giryoga, bisa dipanggil Adit, sebagai telehealth fisioterapi yang akan membantu Mbak Siva dalam permasalahan gerak dan fungsi hari ini. Nah, kemudian hari ini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan nih terhadap pola jalannya Mbak Siva. Nanti saya akan minta Mbak Siva untuk berjalan seperti biasa di atas treadmill dengan kecepatan senyamannya Mbak Siva. Kemudian, letakkan kamera untuk merekam kegiatan tersebut, oke? Lalu, setelah itu, tolong kirimkan videonya ke saya. Dalam beberapa menit, saya akan mengirimkan hasil pemeriksaannya kepada Mbak Siva lagi. Nah, apakah ada yang kurang dipahami? Tidak ada. Oke. Baik, selepas ini Mbak Siva bisa langsung merekam videonya dan kirimkan ke saya. Terima kasih. Semangat! Baik, ditunggu ya videonya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang stand phase, tepatnya pada initial contact atau heel strike. Pada fase ini dimulai saat tumit tungkai terdepan menyentuh lantai. Kemudian pada trunk lurus di antara dua tungkai. Kemudian pada pelvis terjadi medial rotasi pada sisi initial contact. Kemudian pada hip terjadi fleksi sebesar 30-40 derajat dan medial rotasi. Kemudian pada knee terjadi sedikit fleksi. Lalu pada tibia terjadi lateral rotasi. Kemudian pada ankle 0 derajat dengan foot supinasi. Kemudian pada hind foot terjadi eversi. Otot-otot yang terlibat meliputi otot quadriceps femoris, otot tibialis anterior, otot gluteus medius, dan otot gluteus maximus. Selanjutnya kita akan membahas tentang loading response atau foot flat. Fase ini terjadi pada saat telapak kaki tungkai yang sama menyentuh lantai. Pada trunk lurus dengan stand leg. Kemudian pada pelvis, drop sedikit pada samping swing leg dan medial rotasi pada samping yang sama. Kemudian pada hip, fleksi dan lateral rotasi bergerak ke ekstensi. Lalu pada knee terjadi fleksi sebesar 15-25 derajat. Kemudian pada tibia terjadi medial rotasi mulai bergerak ke depan. Lalu pada ankle terjadi plantar fleksi. Dan pada hind foot terjadi inversi. Otot-otot yang terlibat meliputi quadriceps femoris, tibialis anterior, gluteus medius, gluteus maximus, adductor magnus, tibialis posterior, dan tensor fascia latae. Selanjutnya kita akan membahas tentang mid stance. Fase ini terjadi ketika telapak kaki masih menyentuh lantai. Pada fase ini berat badan bertumpu secara keseluruhan pada tungkai yang sama. Selanjutnya, pada trunk lurus pada stand leg. Kemudian pada pelvis terjadi sedikit drop pada sisi swing leg. Kemudian pada hip terjadi maximal extension 10-15 derajat dengan lateral rotasi. Kemudian pada knee terjadi fleksi. Kemudian pada forefoot terjadi pronasi. Kemudian pada hind foot terjadi inversi. Lalu otot yang terlibat yaitu otot gastrocnemius dan otot soleus. Selanjutnya kita akan membahas tentang terminal stance atau heel off.
Fase ini terjadi pada saat tumit terangkat dari lantai. Kemudian pada terang, awalnya lurus dengan tungkai dan bergerak ke stand leg. Kemudian pada pelvis terjadi awalnya rotasi, kemudian sisi swing leg. Kemudian pada hip netral sedikit medial rotasi. Lalu pada knee terjadi ekstensi. Pada tibia terjadi lateral rotasi. Kemudian pada ankle terjadi plantar fleksi. Kemudian pada forefoot awalnya kontak dengan lantai, kemudian bergerak ke depan, lalu kontak dengan lantai. Kemudian forefoot bergerak dari inversi ke eversi. Lalu otot-otot yang terlibat yaitu otot gastrocnemius, otot soleus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, otot tibialis anterior, otot peroneus longus, dan otot peroneus brevis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pre-swing atau two-off. Peristiwa ini terjadi pada saat kaki mulai terangkat dari lantai dan mulai memasuki fase swing. Pada terang, lurus. Kemudian pada pelvic, rotasi ke posterior. Kemudian pada hip, ekstensi dan sedikit medial rotasi. Pada knee terjadi fleksi 30-35 derajat. Kemudian pada ankle terjadi plantar fleksi sebab central of gravity anterior hip. Otot yang terlibat yaitu otot gastrocnemius, otot soleus, otot rectus femoris, dan otot adductor longus. Selanjutnya kita akan membahas tentang initial swing atau akselerasi. Pada fase ini, seluruh kaki mulai terangkat dari lantai dan mulai memasuki fase swing. Untuk terang, lurus dengan stand leg. Kemudian pada pelvis, medial rotasi atau forward, rotasi 5 derajat. Kemudian pada hip terjadi fleksi 30-60 derajat. Kemudian pada ankle, plantar fleksi menuju ke arah dorsofleksi. Kemudian pada forefoot terjadi continuous supinasi. Pada hindfoot terjadi eversi. Kemudian otot yang terlibat yaitu extensor hallucis longus, kemudian ada flexor hallucis longus, lalu ada otot sartorius, kemudian ada otot iliacus, dan ada otot tibialis anterior. Kita akan membahas tentang fase mid swing. Fase ini adalah pada saat tungkai sudah ke depan dan melewati tubuh. Untuk menjaga jarak dengan lantai, tungkai harus lebih pendek. Pada terang, lurus dengan stand leg. Kemudian pada pelvis terjadi medial rotasi atau forward rotasi sebesar 5 derajat. Kemudian pada hip terjadi continuous fleksi dan medial rotasi. Lalu pada knee terjadi continuous fleksi. Lalu pada ankle terjadi posisi anatomi 90 derajat. Kemudian pada forefoot terjadi supinasi. Kemudian pada hindfoot terjadi eversi. Lalu otot yang terlibat yaitu otot semimembranosus, otot semitendinosus, otot biceps femoris, dan otot tibialis anterior. Kemudian, fase yang terakhir yaitu fase terminal swing atau deselerasi, yaitu adalah fase segera sebelum heel strike, saat gerakan tungkai ke depan ditahan dan dikontrol. Pada terang, lurus dengan stand leg. Kemudian pada pelvis terjadi medial rotasi 5 derajat. Lalu pada hip terjadi fleksi dan medial rotasi. Lalu pada knee terjadi ekstensi maksimal. Kemudian pada ankle terjadi gerakan dorsofleksi. Kemudian pada forefoot terjadi supinasi. Dan pada hindfoot terjadi inversi. Kemudian otot yang terlibat yaitu otot quadriceps femoris, otot semitendinosus, otot biceps femoris, dan otot tibialis anterior.